Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah birabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Salawat dan salam selalu tersanjung kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya. Selamat berjumpa di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta tahun 1446 Hijriah. Pemirsa yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita bersama Pak Yoga Puspa Umbara SPD. Assalamualaikum Pak Yoga, apa kabar? Waalaikumsalam Yusri, baik sekali kabar Pak Yoga hari ini. Alhamdulillah. Oke pemirsa, sebelum kita berbincang lebih dalam, kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa, sebelumnya kita saksikan tayangan berikut ini. Kembali lagi bersama saya Yusri di acara RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Ya, Pak Yoga, materinya apa yang hari ini? Oke, hari ini kita akan mengkaji, kita akan belajar tentang Ramadan minim sampah Yusri. Oke Pak, silakan penjelasannya. Baik, terima kasih Yusri. Pak Yoga buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita semua bisa berjumpa kembali di RDK Ramadan di Kampus SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Wah, ini program sangat bagus Mas Yusri. Semoga ini tetap berlanjut ya program ini ya. Oke, pada kesempatan hari ini Pak Yoga akan mengangkat suatu topik yang ini tidak jauh dari kehidupan kita, masih terkait dengan kehidupan kita, yaitu sampah gitu ya. Jadi harapannya dengan Ramadan ini kita bisa belajar tentang kebersihan, terlebih juga tentang bagaimana meminimalisir penggunaan barang-barang plastik gitu, sehingga tidak membuat suatu sampah yang berlebihan gitu. Mas Yusri, jadi perlu kita ketahui ya Mas Yusri, cenderungnya ketika Ramadan itu atau Ramadan itu cenderungnya malah kita banyak membeli barang. Ya enggak? Iya. Misalnya saja ketika buka puasa, nah siapa dari sini yang suka membeli boba atau membeli minuman yang cepat saji? Nah itu juga akan membuang sampah kan? Kita juga ada sampahnya juga. Kemudian juga ketika buka bersama di luar, membeli buka bersama di luar, ada plastik, itu juga akan menjadikan sampah. Misalnya itu membeli takjil. Nah, membeli takjil atau membeli makanan cepat saji itu ya. Nah, itu juga akan membuat suatu sampah. Nah, kita harus ada pengelolaan diri, Mas Yusri. Jadi harus kita kelola. Kira-kira Ramadan ini kita tidak banyak sampah yang akan kita buat atau kita kumpulkan gitu ya. Nah, masih ingat hadis tentang kebersihan? Masih ingat? Ya, apa hadisnya? Anadofadu minal iman. Jadi yang jadi patokan kita itu ya. Jadi kebersihan itu sebagian dari iman. Kalau kita menyimpan sampah, baik atau tidak? Tidak baik ya. Iya, itu juga malah itu tidak menjadi iman bagi kita. Nah, kita umat Islam suka dengan kebersihan, maka dari itu kita juga harus bisa meminimalisir sampah ya.
gitu. Selain itu juga ketika ada kegiatan takjil bersama-sama di masjid, nah pasti juga itu akan membuat sampah ya. Nah nanti kita akan belajar bagaimana sih baiknya karena ini waktu Ramadan, jadi kita harus menahan diri untuk tidak membeli sesuatu yang tidak diperlukan, juga menahan diri untuk membeli sesuatu yang kira-kira itu akan membuat sampah kita semakin banyak gitu ya. Nah, apa saja sih upaya atau usaha yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir penggunaan alat-alat misalnya plastik gitu ya. Nah, yang pertama, kalau kita beli takjil di luar, nah kita bisa membawa alat makan. Jadi kita bisa membawa alat makan, misalnya mangkok atau piring gitu. Iya, yang bisa kita cuci kembali ya. Nah, biasanya kalau di luar kayak di warung itu, misalnya kita sudah disiapkan mangkok plastik yang itu hanya untuk 1 kali pakai sudah. Nah, itu nanti menimbulkan banyak sampah. Nah, tapi kalau kita sudah menyediakan di rumah atau kita sudah membawa dari rumah, nah itu akan minimalisir adanya sampah. Jadi nanti juga akan mempermudah kita ya untuk setelah makan bisa kita cuci kembali, kita penggunaan ulang, itu akan lebih hemat juga. Selain menghemat juga bisa juga untuk mengurangi sampah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja kalau membuang sampah pada tempatnya ya Mas Yusri. Kan kadang-kala kalau di masjid keterbatasan tempat sampah, kadang-kadang ada yang malas langsung aja ditaruh aja. Nah, itu tidak baik ya. Itu perilaku yang tidak baik. Itu menyalahi dari hadis Nabi, yaitu an-nadhafatu minal iman. Bahwa itu sudah tidak menunjukkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman ya. Tidak ada kontrol diri kita untuk untuk biar lingkungan kita bersih, tidak ada kontrol seperti itu. Oke, tadi buang sampah pada tempatnya ya Mas Yusri ya. Iya. Oke, jangan salah ya. Kemudian pilah sampah. Nah, kalau di sekolah kita itu sudah ada 3 sampah nih. Biasanya ada sampah plastik, ada sampah kertas, ada sampah sisa makanan. Nah, itu kita pergunakan dengan maksimal. Kita latih kembali, kita biasakan diri kita kembali untuk memilah sampah. Jadi tidak boleh males ya. Kadang kalau males, langsung aja jadikan 1 kertas makanan jadi 1. Nah, hasil apa? Yang pertama nanti itu akan bau Mas Yusri, akan bau. Terus nanti tidak ada yang bisa kita recycle, kita daur ulang. Jadi kecampur udah kotor kan, udah nggak bisa. Kayak kertas harusnya bisa kita daur ulang, jadi tidak bisa daur ulang karena basah kayak gitu ya, dan nyalain sebagainya gitu. Atau yang sama plastik sudah dengan yang lainnya jadi agak sulit dipisahkan gitu. Nah, memilah sampah ini sangat bermanfaat Mas Yusri. Selain ada sampah yang bisa kita daur ulang, kemudian kita bisa gunakan lagi gitu ya. Ya, terus selain dari bau tadi juga menjadi sarangnya mau hasil apa? Nanti banyak penyakit muncul dari nyamuk itu. Salah satunya adalah demam berdarah. Apalagi saat ini adalah musim penghujan, di mana nanti sangat banyak sekali menjadi tempat untuk tempat berkembangbiakan nyamuk gitu. Ya, sebentar Pak. Oh, baik. Oke, sebelum kita lanjut kita break dulu. Nah, oke Pak, silakan dilanjutkan. Oh, baik, terima kasih. Jadi sampai poin ketiga ya. Sekarang poin keempat Yusti, yaitu kurangi penggunaan plastik Yus. Jadi ketika kita belanja, nah sekarang ini viralnya atau sudah menjadi kebiasaan bahwa kita menggunakan tas belanja. Biasanya tas belanja itu dari kain ya. Itu akan mengurangi dari penggunaan plastik yang tidak berguna ya. Selain itu juga penggunaan plastik seperti tadi, kalau mau
beli takjil, kita bisa langsung bawa mangkok atau gelas dari rumah sendiri, itu akan mengurangi sampah plastik kita gitu. Dan harapannya itu tidak hanya untuk diri kita sendiri Yusri, tapi kita bisa menginspirasi untuk teman-teman kita lainnya ya, terlebih untuk siswa-siswa di SLB Negeri Pembinaan Yogyakarta. Itu. Nah, poin kelima. Nah, tentunya poin kelima ini tadi berkaitan dengan hadis Nabi, analul fadlu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi, kalau kalian di kelas, harap nanti bisa menjaga kebersihan kelas kalian dengan adanya piket kelas. Begitu Yusri? Iya. Ada piket kelas, ada jadwalnya siapa yang hari ini bekerja untuk nyapu, untuk nyulam, untuk mengepel, bahkan seperti itu. Jadi harus disiapkan untuk pembelajaran bahwa itu kelasnya nyaman dan bersih. Itu Yusri Ya. untuk dan dengan minim sampah ini nanti kita manfaatnya luar biasa Yusri. Selain untuk tidak ada sampah, kita juga peduli dengan lingkungan kita Yusri. Apalagi di kota Yogyakarta kemarin itu menjadi ini ya, Jadi apa? kota yang dengan penuh sampah. Justru masih lihat di area-area trotoar. Udah pernah. Ya di daerah sini, daerah jalan jalan sini, jalan besar ini banyak sekali sampah ya. Nanti pinggir jalan gitu Pak. Iya. Oke. Ya. Oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita break dulu. Nah, pertanyaan pertama nih Pak. Memilih sampah yang baik itu bagaimana ya Pak? Oh, ini oke, memilah sampah yang baik. Jadi mungkin kalau di rumah kita menyediakan ada 3 tempat sampah, minimal 3 tempat sampah Yusri. Ada yang sering kita gunakan di rumah, biasanya ada sampah kan, ada sampah dapur, kemudian ada sampah plastik atau sampah kertas. Nah minimal ada 3 tempat sampah itu yang kita siapkan ya. Nah kemudian nanti Yusri bisa kayak membuat tulisan, ini sampah plastik, ini untuk sampah sisa makanan, ini untuk sampah kertas. Nah harapannya nanti setiap makan itu nanti kita harus membiasakan untuk membuang sampah pada tempatnya sesuai dengan sampah yang telah kita kasih nama kayak gitu. Atau misalkan di rumah ternyata tidak ada tempat sampah nih Pak, apa yang bisa saya gunakan ya? Nah, anak-anak bisa menggunakan misalnya dengan plastik, misal plastik dulu. Atau kalau tidak ada plastik Pak Yoga, bisa dengan apa lagi ya? Kalau bahasa Jawanya bagor, tau bagor? Sampah. Itu bisa untuk tempat sampah itu dulu. Nah, nanti manfaatnya Yusri, misalnya sisa makanan ini bisa kita jadikan pupuk gitu. Nanti yang plastik ini bisa kita kumpulkan, kita bisa jual untuk ke pengepul sama kertas lagi. Begitu Yusri. Jadi ada manfaatnya banyak sekali ketika kita bisa memilah sampah dengan baik. Oke, begitu Yusri. Oke Pak. Nah, oke pemirsa, sebelum kita lanjut kita break. Nah yang kedua nih Pak, di lingkungan saya itu banyak sampah. Apa yang kita lakukan ya Pak? Oh baik ya. Seperti yang Pak Yoga tadi bilang, kita mulai dari rumah dulu ya Yusri ya. Mulai dari rumah kita membuat 3 sampah ya, kita menyediakan 3 sampah dengan label yang berbeda, kertas, sisa makanan dan plastik. Nah kita juga bisa menginspirasi rekan-rekan kita Yusri. Yusri ini masih ikut kegiatan kepemudaan kayak muda-mudi. Nah itu Yusri bisa bekerja sama untuk membuat suatu bank sampah Yusri di lingkungan Yusri sendiri ya. Nanti itu menjadi tempat pengepul. Jadi nanti warga-warga sekitar juga akan menyerahkan sampah-sampah di rumahnya ke bank sampah itu Yusri. Itu bisa dilakukan, itu akan menginspirasi rekan-rekan Yusri, anak-anak muda, pemuda di lingkungan Yusri dan warga sekitar untuk peduli dengan lingkungan, peduli adanya sampah, peduli untuk kebersihan juga.
Rombel TIK SLB Negeri Pembina Yogyakarta mengucapkan selamat menunaikan ibadah Ramadan tahun 1446 Hijriah. Semoga amal ibadahnya terima di sisi Allah dan menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, pertanyaan ketiga nih Pak. Dampak positif kita buang sampah pada depannya gimana ya Pak? Oh baik, terima kasih Yusri atas pertanyaannya. Nah, dampak positifnya kita membuang sampah pada tempatnya seperti yang Pak Yoga tadi bilang. Yang pertama, tentunya lingkungan kita akan bersih Yusri. Nanti yang kedua, tidak akan ada bibit penyakit, misalnya demam berdarah atau yang lainnya, karena tidak ada sampah lagi, tidak ada tempat di mana mereka berkembang biak. Itu ya, lingkungan kita bersih, kemudian kita bisa meminimalisir sampah dengan tadi kayak mendaur ulang, bisa menjadi prakarya mungkin itu, atau bisa menjadi barang-barang yang bisa kita jual gitu. Dampak positifnya tentu saja itu bagi diri kita sendiri, bagi keluarga, bagi lingkungan sangat besar sekali, karena kita tidak bisa terlepas justru dari yang namanya sampah, karena sampah nanti kan kita itu akan sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kebutuhan kita banyak, pasti nanti sampah kita juga banyak. Jadi kita harus pengelolaan diri juga. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Nah, apa yang bisa disimpulkan Pak Yoga? Oh, baiklah Yusri, yang bisa kita simpulkan, ayo rekan-rekan semua, anak-anakku di SLB Negeri Pembina Yogyakarta, mari mulai dari kita diri sendiri di Ramadan ini kita coba untuk meminimalisir sampah sebaik mungkin, karena itu adalah suatu hal yang sesuai dengan hadis Nabi, karena dzufadu mina iman, kebersihan itu sebagian dari iman ya. Kalau kita beriman, artinya kita harus peduli dengan kebersihan. Kita peduli dengan kebersihan, kita peduli dengan sampah kita. Sampah kita adalah tanggung jawab kita bersama. Dan sampahmu adalah tanggung jawabmu. Itu Yusri yang kita simpulkan. Dan ya, ada yang tadi kita simpulkan tadi juga tentang terkait pemilahan sampah tadi ya. Ya, itu juga harus digalakkan lagi Yusri. Yang minum sampah. Yang milah sampah ya. Oke, itu ya harapan Pak Yoga untuk podcast ini. Ya. Oke pemirsa, waktu jualan yang membatasi kita semoga bermanfaat. Sampai jumpa dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di TIK Jogja Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.